Hai semuanya, welcome back to my channel Wanila the Water Sepin. Isara, jadi ini Isara teman-teman ya. Kak, untuk episode kali ini kakak pengen yang namanya cerita tentang apa? Tentu aja ini adalah konspirasi dan juga sedikit fakta mengenai orang yang paling kontroversial yang saya masukkan kemarin di daftar YouTube saya, 8 orang yang paling kontroversial di Cina teman-teman ya. Nah, untuk peringkat 1, nah ini kan aku sudah bikin yang namanya list siapa aja yang paling kontroversial, dan aku harus yang namanya kayak ini kalian, untuk buktikan kalian yang nomor 1 definitely adalah Xiao Xiao teman-teman ya, atau selebriti, bintang selebriti terbesar TikTok di tahun 2022 dan di tahun 2023 seperti itu. Kenapa dia kok bisa terkenal dan kenapa dia di Desember ini hilang teman-teman, bahkan diberitakan meninggal dunia. Nah, ini adalah fakta-fakta dan juga konspirasi di balik yang namanya bagaimana Xiao Xiao itu bisa dapat fame, the race of Xiao Xiao seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita simak yang namanya beberapa fakta terlebih dahulu mengenai seorang Xiao Xiao ya guys ya. Yang pertama, si Xiao Xiao itu berasal dari mana sih kak? Xiao Xiao itu berasal dari sebuah provinsi di Cina yang namanya Sichuan. Sichuan itu terkenal dengan orang-orangnya pintar masak nggak sih? Dan itu sekarang adalah daerah otonomi khusus untuk pertanian terbesar yang dimiliki negara Cina ya teman-teman ya. Nah, si Xiao Xiao itu tidak tinggal di Sichuan yang ibu kotanya yaitu Chengdu, tapi dia itu tinggal 3 jam dari Chengdu, itu punya yang namanya kota Suining. Katakanlah kota ini adalah sebuah kayak kecamatan gitu ya guys ya. Nah, kecamatan ini punya desa. Nah, desanya si Xiao itu namanya Chaichi Nongchun atau desa Chaichi seperti itu teman-teman. Itu disitulah kayak si Xiao Xiao tinggal. Dia tinggal di sana bersama 2 orang orang tuanya dan juga 1 orang adik teman-teman ya. Nah, si Xiao Xiao ini guys, itu dia tinggal di sebuah desa yang bisa dibilang kemiskinannya cukup parah sekali, kesenjangannya sangat besar, dan orang-orang di sana tuh mentok-mentok bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, atau tenaga kasar seperti itu ya guys ya. Nah, si Xiao Xiao ini teman-teman, kalau kalian pengen tahu, usianya udah 36 tahun. Karena di tahun 2023 dia kan 36 tahun. Dia lahir di tahun 1987 seperti itu ya guys ya. Nah, si Xiao Xiao ini juga bisa dibilang adalah keluarga di Cina yang mengalami berbagai macam permasalahan kesehatan seperti stunting pastinya, gizi yang buruk, kemudian juga kalau kalian lihat di Google Map atau di petanya gitu ya guys ya, Chaichi Village-nya Xiao Xiao itu hampir tidak ada yang namanya kayak kendaraan transportasi umum tuh lewat, kecuali traktor atau bis-bis besar seperti itu. Maka dari itu, kalau misalnya Xiao Xiao diundang ke Beijing, ke sebuah entertainment industry, atau di Shanghai seperti itu, ya dia nggak akan bisa teman-teman, nggak akan mungkin kalau misalnya dia tidak menggunakan pesawat seperti itu. Jadi gimana menurut kamu untuk yang namanya kayak desanya si Xiao Xiao seperti itu? Make sense nggak sih kalau misalnya orang-orangnya tuh kayak tidak terlalu sehat ya, kita lihat ya teman-teman ya, atau si Xiao Xiao itu kayak kondisinya tuh seperti itu guys. Nomor 2, Xiao Xiao itu kena apa sih kak jadi seperti itu? Xiao Xiao itu adalah sebagian besar manusia yang spesial menurut saya yang kena yang namanya Shackle Syndrome. Shackle Syndrome itu tidak hanya yang namanya mengalami kekerdilan atau mengalami yang namanya stunting, kesadaran dan juga kayak kemampuan bekerja, kemampuan bersosialisasi itu mentok, mereka tuh IQ-nya setara dengan anak-anak usia 6 tahun seperti itu ya guys ya. Jadi makanya si Xiao Xiao itu kalau misalnya untuk bekerja atau membantu sedikit kerepotan ibunya gitulah, kemungkinan besar nggak bisa teman-teman ya. Mereka ini misalnya tuh cuman makan, minum, senang-senang seperti itu, terentertain seperti itu, ya udah ya kayak anak kecil seperti itu guys kalau Shackle Syndrome seperti itu. Nah, kalau kekerdilan itu kan masih ada orang-orangnya tuh kayak keinginan untuk berpacaran, kemudian berhubungan seks, kemudian bekerja, bahkan juga ada yang menikah dan punya anak-anak seperti itu guys ya. Tapi kalau Shackle Syndrome itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, Xiao Xiao itu nggak cuman yang namanya IQ-nya hampir sama seperti anak usia 6 tahun maksimal. Dia tingginya itu hanya 100 cm-an dengan berat sekitar 30 kg seperti itu ya guys ya. Nah, jadi orang seperti ini tuh adalah kayak seumur hidup kamu itu adalah anak-anak. Seperti itu guys, Shackle Syndrome.
ketiga teman-teman, ternyata nama dia itu bukan Xiao Xiao. Nama asli dia atau si Xiao Xiao itu adalah Chen Momo. Chen Momo namanya. Karena apa? Karena kalau aku ini make sense ya guys ya. Aku lihat di TikTok aku sendiri itu kayak banyak cuplikan video klip dia live gitu nggak sih? Itu hampir nggak ada orang bilang dia itu Xiao Xiao Laila itu nggak ada teman-teman. Nah, aku tuh kayak baru paham kenapa namanya dia itu jadi Xiao Xiao. Jadi orang Cina atau warganet Cina itu manggil dia itu ada dua julukan teman-teman. Pertama itu adalah Xiao Chang Nu Hai atau Pocket Girl dalam bahasa Inggris atau si gadis saku seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerdilan kayak si Xiao seperti ini tuh dipanggil Xiao Chuang Nu Hai atau Xiao Chuang Nan Hai seperti itu. Nah, itu pertama, makanya mungkin para netizen yang orang-orang non-Chinese itu karena terlalu susah nggak sih kalau bilang Xiao Chuang Nu Hai, mending manggil dia itu Xiao Xiao, kayak awalan namanya seperti itu ya guys ya, awalan julukannya sama warganet Cina seperti itu. Itu pertama, dan yang kedua adalah dia tuh dipanggil yang namanya Hao Zhe Ergu. Hao Zhe Ergu itu apa? Hao Zhe Ergu itu adalah seorang penyihir kayak drama horor Cina yang komedik seperti ini, karena mukanya tuh sama teman-teman ya, nyengirnya Xiao Xiao itu sama seperti penyihir ini teman-teman, makanya itu yang bikin dia itu makin famous atau viral seperti itu ya guys ya. Jadi gimana menurut kamu? Apa kamu kayak namanya manggil dia Chen Momo, Xiao Xiao, atau si Pocket Girl, atau si itu tadi yang penyihir kayak tadi? Jadi itu terserah kamu sih guys. Nomor 4, Chen Momo atau si Xiao Xiao itu ternyata memang sudah temperamen sejak kecil teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat dia tuh marah-marah, nendang dan ngaplok kayak gitu, itu udah kebiasaan dia dari kecil guys. Bahkan kita tahu sendiri ibunya itu kayak dipukuli gitu nggak sih? Nah itu juga terjadi sama yang namanya tetangga-tetangga di sekitar dia seperti itu. Pertama, sebenarnya si Xiao Xiao itu pada waktu dia kecil itu punya banyak sekali pengasuh-pengasuh, tapi dipukulin semua teman-teman. Dia juga yang namanya punya hobi yang agak mengerikan, yaitu suka mukulin ayam, kucing, anjing lewat dipukulin pakai tongkat seperti itu. Dan banyak banget orang-orang face reader di Cina itu ngerasa Xiao Xiao itu kan kayak monkey face atau Houchelian seperti itu. Orang kalau punya Houchelian itu memang mereka itu kebanyakan adalah sangat temperamen seperti itu, muka tajam gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah fakta Xiao Xiao kalau memang dia tuh sebenarnya memang dari kecil itu sangat temperamen sekali guys. Nah di nomor 5 ini apakah ada kaitannya dengan viralnya si Xiao Xiao kak? Dia tuh temperamen, emang dia temperamen dari kecil atau apa terus dia balasnya kayak gitu? Gini teman-teman, ternyata Xiao Xiao juga temperamen sekaligus di abuse dan diperlakukan tidak normal dan tidak wajar dengan orang-orang sekitarnya teman-teman ya. Nah Xiao Xiao itu kecil teman-teman, marah-marah, tapi dia pasti nggak punya daya untuk melawan orang-orang sekitarnya. Dia pasti kalah kok dengan tubuh kurusnya seperti itu dan juga pikirannya yang nggak dewasa seperti itu ya teman-teman ya. Nah Xiao Xiao itu ternyata faktanya yang aku temukan sama adiknya ini nggak tahu mukanya kayak gimana ya guys ya, itu dari kecil itu sangat sering sekali dibully sama adiknya sendiri, diperlakukan tidak baik teman-teman. Maybe adiknya juga tidak tahan dengan temperamennya Xiao Xiao seperti itu ya guys ya. Dan dia itu kayak yang namanya sengaja orang-orang itu kayak menggoda-goda dia agar marah-marah seperti itu. Bahkan teman-teman ya, warga desa anak-anak kecilnya itu juga hobi banget gangguin Xiao Xiao seperti itu. Nah si Xiao Xiao itu teman-teman menjadi akhirnya sangat rebellious, sangat marah-marah dan mempertahankan dirinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya apakah dia pernah dipukul atau apa, yang memukul dia itu adalah orang-orang sekitarnya teman-teman ya. Jadi rambutnya dijambak, dia dilempar-lempar seperti itu gitu ya guys ya. Ya memang melelahkan sih teman-teman menghadapi seorang Xiao Xiao, tapi untuk mengabuse dengan cara seperti itu apakah itu juga yang namanya kemanusiawian gitu ya guys ya, untuk orang yang mengalami Stockholm syndrome seperti itu. Dan itu dia lalui puluhan tahun teman-teman. Jadi gimana menurut kamu? Ngeri gak sih? Terakhir, the downfall of Xiao Xiao teman-teman ya, atau bagaimana Xiao Xiao itu bisa hilang di permukaan. Jadi gini, ada salah satu leakers atau salah satu orang-orang pembocor di sana teman-teman melaporkan bahwa ada yang namanya eksploitasi orang-orang seperti ini. Nah
saat itu juga Chuanshan District Disabled Person sama polisi itu datang ke desanya si Xiao Xiao dan menemukan Xiao Xiao itu memang terluka teman-teman di bagian hidung, kemudian badan lebam-lebam seperti itu teman-teman. Dan kemudian akhirnya di saat itu federal ini melaporkan ke pemerintah pusat, ke TikTok pusat untuk menutup semua hal-hal yang mengenai Xiao Xiao dan diinvestigasi teman-teman. Beberapa teman-temannya itu adalah kemungkinan besar Xiao Xiao itu di-abuse sama orang tuanya, pembulian juga ada, dan juga ada eksploitasi untuk orang-orang semacam seperti ini ya guys ya. Ternyata fakta ditemukan bahwa yang awalnya si Xiao Xiao itu katanya ibunya itu kan yang terkenal tuh adalah nyubit pipinya kayak gini nggak sih Xiao Xiao itu kan termasuk abuse atau apa? Ternyata bukan teman-teman, karena pada saat itu dia tuh nakal. Kedua adalah selama ini dia itu hampir puluhan tahun yang namanya mengalami abuse dari tetangga dan juga orang-orang sekitarnya guys. Bahkan anak kecil pun itu berani membuli Xiao Xiao, itu bener teman-teman ya. Makanya Xiao Xiao itu tumbuh dalam hal yang sangat temperamen. Itu karena apa? Karena lingkungan yang memperlakukan Xiao Xiao seperti itu. Dan bahkan ditemukan juga orang-orang itu yang menggunakan Xiao Xiao di akun-akun TikToknya dia untuk live, untuk yang namanya kayak mining the golden coin. Jadi mendapatkan koin-koin emas seperti itu ya guys ya. Sepertinya Xiao Xiao itu sangat rebelius, nendang orang, marah-marahin orang, bentak-bentak orang, karena dia tuh dipaksa guys. Karena dia itu mengalami yang namanya kayak eksploitasi yang sangat jahat menurut saya gitu ya. Psikisnya tuh jahat banget gitu loh, kayak orang itu nggak bisa ngelawan orang dewasa yang segede, sekuat, setinggi itu, apalagi anak-anak kayak gitu loh teman-teman ya. Sumpah nih aku tuh kayak nangis gitu loh guys, habis lihat fakta kayak gitu tuh gue tuh apa ya, gue pernah dibully, gue pernah di apa ya, kayak direndahkan orang, tapi dengan keadaan fisik kayak gitu ya gimana gitu loh. Gue tuh kayak ngerasa bahwa ini orang itu nasibnya seperti ini, kasihan, terkenal tapi lo tuh tersiksa juga gitu ya guys ya. Dan ibunya itu ternyata diem aja teman-teman, saking mereka tuh miskin guys gitu loh. Jadi gue tuh ngeri banget kalau yang namanya ngomongin tentang kejadian seperti ini. Ada penyiksaan dan juga ada eksploitasi orang-orang yang terkena Shackle Syndrome seperti itu guys. Dan pada akhirnya di tahun 2023 akhir, semua hal-hal yang mengenai Xiao Xiao itu ditutup permanen sama government dan nggak bisa untuk upload yang namanya TikTok tentang dia lagi ya guys ya. Jadi dia sekarang di mana sih kak? Dia nggak meninggal, dia belum dipanggil Tuhan teman-teman, tapi dia ini sekarang ada di sebuah kayak center untuk orang-orang disable seperti Xiao Xiao kak. Dan kemungkinan besar mungkin ya teman-teman, keluarganya itu akan dipindahkan dari desa seperti itu demi yang namanya keamanan dan biar nggak kacau lagi. Itu loh teman-teman, betapa jahatnya dunia fame yang dibuat sama orang-orang yang tidak profesional di bidang entertainment seperti desa itu Caice tadi. Gimana dengan orang-orang yang memaksakan diri untuk fame guys. Jadi itu aja yang bikin aku ngeri tentang kejadiannya si Xiao Xiao atau Chen Momo ini teman-teman ya. Aku harap Cece Chen Momo itu menjadi orang yang lebih happy lagi, dihindarkan dari orang-orang jahat teman-teman, dan menjadi orang yang dirinya sendirilah teman-teman ya. Jadi thank you semua udah yang namanya kayak dengerin storytelling aku tentang si Xiao Xiao atau si Pocket Girl ini. Semoga jadi inspirasi dan tidak kecanduan TikTok. I love you so much. Bye bye and cai cian.